Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Indragiri, yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kerajaan ini dengan wilayah pemerintahan di daerah antara Jambi dan Kampar, meliputi daerah sepanjang aliran Sungai Indragiri, Sungai Gangsal, dan Keritang. Kerajaan Indragiri didirikan pada tahun 1508 oleh Norasinga, anak Raja Meriang dari Kerajaan Keritang dengan Putri Sultan Mansur Shah tahun 1459 sampai tahun 1477. Keritang adalah nama kerajaan yang sebelum keruntuhannya pernah memerintah di daerah Indragiri. Setelah memerintah, Norasinga terkenal dengan nama Sultan Abdul Jalil Shah. Selanjutnya, Kerajaan Indragiri berada di bawah pengaruh Kesultanan Malaka. Hal ini bisa dimengerti, karena Sultan Indragiri mempunyai hubungan darah dengan Sultan Malaka. Ketika Malaka jatuh dan Kerajaan Melayu muncul sebagai pewaris Malaka, dan Sultan Mahmud Shah pertama berhasil mengkonsolidasikan daerah-daerah kekuasaan Malaka, Kerajaan Indragiri menyatakan kesetiaannya kepada Kerajaan Melayu. Kerajaan Indragiri berawal dari Kerajaan Keritang yang muncul setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berada di wilayah yang saat ini merupakan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada masa penjajahan Belanda, Kesultanan Indragiri dijadikan daerah otonom yang berada di bawah pengawasan pemerintah Belanda. Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang, Indragiri diserahkan oleh pemerintah Belanda tanpa syarat. Hingga akhirnya pasca kemerdekaan, Indragiri ditetapkan menjadi daerah tingkat 2. Latar belakang munculnya Kerajaan Keritang sendiri adalah bermula setelah terjadi kehancuran pada Kerajaan Sriwijaya. Peristiwa tersebut terjadi lantaran serangan dahsyat dari kerajaan luar. Dari wilayah utara, serangan dilakukan oleh Kerajaan Chola, India. Dari arah timur pun Kerajaan Sriwijaya mendapat serangan dari ekspedisi Majapahit. Hal itulah yang menyebabkan keruntuhan Sriwijaya di akhir abad 13. Bukti kehancurannya tercantum dalam catatan perjalanan Marco Polo di tahun 1292 yang tidak lagi menyebut Kerajaan Sriwijaya. Diperkirakan saat itu terjadi perpecah belahan yang mana Keritang dan Kesultanan Indragiri menjadi bagian darinya. Kerajaan Keritang pertama kali dipimpin oleh Raja Kecik Mambang. Ia juga terkenal dengan nama Raja Merlang yang berkuasa dari tahun-tahun 1298 sampai tahun 1337. Selama sistem pemerintahan berlangsung, Kerajaan Keritang pernah dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit. Menjadi taklukannya, Majapahit justru memberikan kerajaan ini kepada Kesultanan Melaka. Hal itu dilakukan sebagai bentuk hadiah pernikahan Sultan Syah yang mempersunting seorang putri Kerajaan Majapahit. Setelah itu Islam mulai dikenal di Nusantara dan Kesultanan Melaka lah yang sering mengendalikan Keritang. Raja Merlang yang menduduki tahta di bawah kekuasaan Majapahit diperkenankan untuk menetap di Keritang. Namun tidak lama setelah Kerajaan Melaka menguasainya, Raja Merlang tidak lagi diizinkan berada di tengah-tengah rakyatnya. Ia dibawa ke Melaka sehingga tidak bisa mengayomi rakyatnya. Sebab kebijakan tersebut, Melaka menjadi lebih mudah memantau Keritang dan memberikan banyak keuntungan bagi mereka. Kerajaan Keritang semakin tak berdaya ketika Raja Merlang dinikahkan dengan putri bakal yang merupakan anak perempuan pemimpin Kesultanan Melaka, Sultan Mansur Shah. Pernikahan itu menjadi sebuah kekuatan yang kokoh bagi Sultan Melaka atas wilayah jajahannya. Selain itu, pernikahan menjadi strategi cerdas mereka supaya Raja Merlang betah di Melaka. Setelah menikah, Raja Merlang dikaruniai seorang putra bernama Narasinga yang juga tumbuh besar di Kesultanan Melaka. Ia tumbuh dengan baik hingga akhirnya dijadikan menantu oleh Sultan Melaka yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Shah. Dia pun dinobatkan sebagai Raja Keritang menggantikan ayahnya, namun tinggal di Keritang tetap menjadi larangan hingga penerus-penerus berikutnya. Meskipun keluarga kerajaan berada di Melaka, orang yang bertanggung jawab adalah Datuk Patih dan Datuk Temenggung Kuning yang dibantu oleh pejabat kerajaan lainnya. Selama mereka menjalankan pemerintahan, banyak terjadi konflik terutama di antara Datuk Patih dan Datuk Temenggung Kuning. Perselisihan yang sangat parah yakni perihal agama yang dianut mereka tidaklah sama. Berlangsungnya konflik dikarenakan apabila ada bawahan Datuk Patih yang beragama Islam, maka ia diperbolehkan pindah ke dalam wilayah kekuasaan Datuk Temenggung Kuning. Sebab itu Datuk Patih semakin banyak kehilangan anak buah karena semakin banyak pemeluk Islam di sana. Tidak berhenti di situ saja permasalahan internal yang terjadi di Keritang. Rakyat banyak tersiksa dan tidak mendapat keadilan dari orang-orang Melaka. Hal itu memunculkan keresahan dalam diri Raja Singa kedua yang saat itu memegang tahta. Keinginan untuk kembali ke Keritang pun sangat membuncah.
Dengan alasan untuk berlibur bersama sang permaisuri, raja diizinkan untuk kembali ke Keritang. Kesempatan yang besar itu tidak dilewatinya begitu saja. Ia menyusun strategi bersama para pengikutnya dalam waktu singkat. Rencananya tersebut membuahkan hasil. Raja Narasingha melepaskan diri dari Melaka setelah kembalinya dia ke Keritang. Kabar tentang Raja Narasingha yang terbebas dari Kesultanan Melaka merebak dengan cepat. Ia kemudian memindah pusat kerajaan Keritang ke wilayah Pekantua yang dekat dengan Sungai Indragiri. Keharusan untuk melakukannya berdasarkan kepercayaan yang ia anut tentang tidak baiknya suatu tempat yang telah ditinggalkan untuk menjadi pusat kerajaan. Setelah proses perpindahan tersebut, Raja Narasingha kedua dinobatkan sebagai pemimpin di Pekantua. Dari situlah cikal bakal kerajaan Indragiri dimulai. Raja Narasingha kedua diberi gelar Maulana Paduka Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johan di hari peresmiannya menjadi raja. Dari gelar tersebut, tampak unsur Islam telah tersebar di sana. Di awal-awal berlangsungnya Kesultanan Indragiri, ibu kota dipindah lagi karena khawatir akan ketidakamanannya dari serangan Portugis dan para perompak. Lokasi yang terpilih adalah Mudoyan atau Kota Lama, letaknya berada di sebelah hulu Pekantua yang membutuhkan jarak tempuh sekitar 50 km dari ibu kota sebelumnya melalui jalur darat. Kemudian peristiwa pemindahan ibu kota masih terjadi lagi di masa pemerintahan Sultan Ibrahim. Waktu itu pusat kerajaan berada di Rengat dengan alasan adanya tekanan dari penjajah Belanda. Di sisi lain, pemindahan tersebut dilakukan juga dikarenakan adanya biaya yang cukup banyak untuk membangun istana lebih megah. Setelah Raja Narasingha berhasil mendapatkan kedaulatannya dan melepaskan diri dari Kesultanan Melaka, sistem kerajaan Indragiri mulai dijalankannya. Terdapat beberapa fase yang mempengaruhi pasang surutnya kerajaan ini. Penjajahan yang terjadi di Nusantara oleh Belanda dan Jepang tidak menggetarkan Indragiri untuk terus tumbuh dan berkembang. Penyebab kemunduran kejayaan kerajaan Kediri. Raja Kertajaya mengurangi hak-hak kaum Brahmana, sehingga kaum Brahmana banyak yang lari dan minta bantuan ke Tumapel untuk melawan kerajaan Kediri. Pada tahun 1222 terjadi perang ganter antara Ken Arok dengan Kertajaya, Raja Kediri saat itu. Ken Arok dengan bantuan para Brahmana berhasil mengalahkan Kertajaya di Ganter Punjon, Malang. Dengan demikian berakhirlah riwayat kerajaan Kediri. Pada masa kejayaan kerajaan Indragiri, Rengat pernah menjadi pusat kerajaan. Oleh karena itu jangan heran apabila mengunjungi Rengat Anda akan menemukan situs cagar budaya berupa makam, gedung bersejarah yang merupakan warisan kerajaan Indragiri. Selain itu, satu warisan kerajaan Indragiri yang juga penting untuk diketahui adalah adanya perkampungan warga Melayu Indragiri di Kecamatan Rengat. Bukti sejarah adanya perkampungan tersebut yakni adanya rumah warga yang sudah diwariskan selama ratusan tahun. Terima kasih, jangan lupa like, komen dan subscribe agar mendapatkan video terbaru dari saya.